Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak ibu di rumah ya. Selamat pagi juga untuk yang pada saat ini berada di rumah. Semoga kita berada dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Jadi kita selalu berdoa semoga kita sehat-sehat dan bisa mengikuti pelajaran. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran biologi tentang metabolisme ya. Jadi dari kemarin kita sudah belajar enzim ya. Jadi kita lanjutkan ya. Nanti kita masuk ke metabolisme ya. Anak-anak ibu silakan persiapan. Semuanya dipersiapkan ya, makanan, minumannya, pensil, peralatan. Nah, kemudian kita bisa menyimak dengan baik ya. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Ya, anak-anak, kita lihat ya itu sekarang ini kita melanjutkan metabolismenya tentang katabolisme ya. Nah, sebenarnya katabolisme itu kalau kita definisikan adalah proses perombakan makanan menjadi energi ya, seperti ya anak-anak lihat ini ya. Makanannya contohnya apple misalnya ya. Jadi apple itu apa kandungan kimianya nanti dirombak di dalam tubuh, kemudian hasilnya dirombak menjadi menghasilkan energi. Jadi proses pembentukan energi itu yang dimaksud dengan katabolisme ya. Jadi dalam katabolisme itu semua makhluk hidup memiliki metabolisme ya. Jadi senyawa-senyawa kompleksnya dari bahan makanan kemudian diuraikan sehingga terbentuknya lah energi ya. Bisa dalam proses respirasi nantinya, baik respirasinya sel ataupun respirasi langsung individu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini untuk anak-anak ibu kelas 12 ya, 12 MIPA sama IPS 1, 2, dan 4 ya. Di dalam mata pelajaran pertemuan kita hari ini itu kompetensi dasarnya masih sama dengan kemarin ya, masih metabolisme, menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatik dalam makhluk hidup ya. Kalau makhluk hidup artinya baik tumbuhan, hewan ataupun manusia ya. Kemudian indikatornya kita persempit ya, kita persempit karena dari katabolisme yang kita ambil ya, itu menjelaskan konsep respirasi aerob dan anaerob ya. Jadi menjelaskan jadi gimana respirasinya nanti, tagihan ibu ini bisa berupa video dan sebagainya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya agar anak-anak ibu semua bisa memahami proses respirasi aerob itu bagaimana ya, kemudian anaerob itu bagaimana ya. Jadi nanti kita bisa membuktikannya, melihatnya secara langsung ya. Oke. Nah, sebelumnya kita harus dalam proses pembelajaran harus ada peta konsep ya. Jadi dari bab KD kita pertama itu adalah metabolisme. Jadi metabolisme kemarin itu ada 3 bagian ya yang kita pelajari, enzim, katabolisme, dan anabolisme. Jadi metabolisme itu anak-anak ya lihat ya dibagi atas 2, katabolisme dan anabolisme ya. Pertemuan hari ini ibu membahas tentang katabolisme ya, itu jadi penguraian molekul-molekul nanti akhirnya menjadi suatu energi atau makanan menjadi energi ya, melalui apa? Melalui respirasi. Kalau kelas 11 dulu respirasi itu kan proses pernapasan ya, jadi bisa diartikan juga proses perombakan ya. Jadi dibagi atas 2 kelompok nanti yang kita pelajari, ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen. Kalau anaerob tidak membutuhkan oksigen. Ya, aerob contohnya kita bernapas, sel kita bernapas ya. Kalau anaerob contohnya pada fermentasi, pembuatan tape, pembuatan tape ya, tape yang alkohol dan sebagainya, itu adalah respirasi
aerob yang tidak membutuhkan oksigen ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi itu kalau anabolisme nanti penyusunan ya. Nah, jadi anak-anak lihat itu ya. Itu digambar kita bisa pahami. Itu apa yang pertama di atasnya itu adalah molekul-molekul dari makanan. Ya, misalnya apa? Karbohidrat C6, H12, O6 misalnya ya kan. Kemudian misalnya protein misalnya seperti itu ya. Jadi nanti diuraikan menjadi diputus rantainya menjadi unsur-unsur yang terpisah, kemudian efeknya dapat menghasilkan energi. Anak-anak ibu ya, contoh nih ya. Olahraga nih, lari-lari di Taman Sari misalnya ya. Nah, lari-lari di sana, wow, apa sambil bernapas sambil ini. Nanti itu ada proses pemecahan ya, pemecahan karbohidrat yang terdapat di dalam tubuh yang disimpan ya. Kemudian dipecah, diuraikan, kemudian timbullah energi. Mana energinya? Kita berlari-lari ya, bisa berlari sekeliling Taman Sari, kemudian menghasilkan keringat hasil akhirnya. Jadi energi itu kita dapati dari bahan makanan. Makanya kalau orang rajin berolahraga, maka tidak ada penumpukan bahan makanan yang terlalu banyak di dalam tubuh, apalagi penumpukan karbohidrat. Kalau penumpukan karbohidrat nanti bisa menjadikan kadar gulanya tinggi di dalam tubuh, gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, katabolisme itu ada dua tadi ya, ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob ya. Jadi respirasi aerob itu reaksi terminalnya ya, akhirnya nih anak-anak ya, kalau terminal kan akhir ya. C6, H12, O6 ditambah dengan 6O2. Nah, itu C6H12O6 itu kan gugus gula kan, karbohidrat, polisakarida. Ya, kemudian dengan adanya kita menghirup O2, artinya kan kita bernapas 6 gugus oksigen, maka nanti akan terbentuk ya 6 CO2, maka kita akan pasti bakal mengeluarkan 6 molekul CO2. Kalau bernapas menghirup O2 kan mengeluarkan CO2 ya. Nah, kenapa dikatakan respirasi aerob? Karena itu butuh 6O2, kemudian menghasilkan itu 6 CO2. Nah, untuk membentuk itu pasti ada faktor enzimatik yang kita pelajari kemarin ya. Jadi setiap metabolisme itu pasti ada aktivasi dari enzim ya anak-anak ya. Nah, kemudian dia menghasilkan hasil tambahan juga 6H2O, dia menghasilkan air juga ya. Kemudian ditambah dengan 36 ATP. Sebenarnya 38 kalau untuk sel yang prokaryotik itu dikembalikan eukariotik dikembalikan ke mitokondria, nanti kita pelajari ya. Jadi kita lihat satu persatu. Nah, Bu, yang mana Bu yang kita pelajari? Ya, yang kita pelajari adalah kenapa nanti di mana hasilnya terdapat 6 CO2? Di mana hasilnya 6 H2O? Dari mana itu, Bu? Dan dari mana uraian 36 ATP? Itu baru satu gugus gula ya. Satu gugus gula di tubuh kita tersimpan di dalam otot banyak gugus gula. Jadi harus dipecah agar menjadi energi. Maka kita itu selalu aplikasinya kita selalu disuruh berolahraga ya. Nah, di dalam respirasi aerob itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga transport elektron. Nah, ada transisinya antara glikolisis dengan siklus Krebs, itu namanya ada dekarbosilasi oksidatif. Ya, jadi kalau glikolisis itu proses pemecahan pertama itu C6H12O6 menjadi asam pirufat. Ya, nanti kita lanjutkan pada slide berikutnya, itu kita lihat tahapan-tahapannya ya. Kemudian respirasi anaerob. Ya, respirasi anaerob itu apa? Contohnya adalah fermentasi. Jadi fermentasi itu ada 2, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nanti kita lihat proses buat tape, proses bikin asam laktat susu, yogurt misalnya ya, dan lain-lain ya. Kita lihat ya.
Nah, yang pertama itu respirasi aerob ya. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama tadi glikolisis, siklus Krebs, kemudian transfer elektron ya. Kita lihat ini glikolisis ya. Nah, glikolisis itu adalah yang diolah adalah glukosa atau karbohidrat. Nah, itu ya, itu glukosa ya. Nah, di dalam glukosa itu kan terdapat di dalam karbohidrat anak-anak Ibu ya. Nah, kemudian dirubah menjadi asam pirufat atau piruvic acid ya. Nah, piruvic acid ya. Coba kita lihat. Nah, itu ya, ada piruvic acid ya. Nah, dalam asam pirufat itu dalam proses glikolisis itu di sana glukosa nanti ditambah dengan energi ya, energi E2NAD, kemudian dia berubah menjadi 2 asam pirufat ya. Itu ringkasnya glikolisis ya. Kemudian kita pindah ke siklus Krebs cycle itu ya. Nah, di dalam siklus Krebs itu sebelumnya ada proses dekarbosilasi oksidatif. Ya, dekarbosilasi oksidatif itu adalah yang asam pirufat yang sudah dibuat tadi itu 2C3H4O3 ya, kemudian dirubah dulu menjadi asetil KOA ya. Di sini tersimpan ya asetil KOA. Nah, kalau glikolisis terjadi pada sitosol ya. Nah, kemudian berubahlah menjadi siklus Krebs. Tahap keduanya adalah siklus Krebs. Di mana dalam siklus Krebs itu adalah proses pembentukan energi ya. Jadi dalam siklus Krebs itu terbentuk beberapa tahapan energi ya. Yang mana energinya? Energinya yang 36 ATP tadi ya. Kemudian baru transfer elektron, terbentuknya H2O. Kita lanjutkan dulu ya agar anak-anak bisa paham. Kita lihat satu persatu ya. Ini proses glikolisis yang Ibu ceritakan tadi ya nak ya. Nah, gini ya. Jadi glikolisis itu adalah proses pemecahan karbohidrat ya, satu molekul karbohidrat atau glukosa di sana yang ada di dalam tubuh anak-anak ya, di dalam tubuh kita ya, yang terjadinya di sitoplasma sel, di cairan sel kita ya. Nah, apa yang dia hasilkan ya? Yang dia hasilkan itu adalah 2 asam pirufat ya, 2 NADH dan 2 ATP. Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi dia glukosa itu mengalami proses namanya glikolisis. Apa yang dihasilkan? Ya, bagaimana terjadinya glikolisis ditambah dengan energi ya, jadi hasilnya juga ada. Kemudian asam pirufat yang terjadi, kemudian dia mengalami dekarbosilasi oksidatif, tahapan ya, transisinya ya. Nah, berupa reaksi antara atau transisi dari siklus Krebs. Kemudian dia akan menghasilkan 2 asetil KOA. Jadi 2 asam pirufat nanti berubah menjadi 2 asam pirufat berubah menjadi berubah menjadi asetil KOA. Nah, anak lihat ya. Nah, dari asetil KOA inilah awal terjadinya proses siklus Krebs. Jadi kalau ditanya dari mana sih awal terjadi siklus Krebs? Dari 2 asetil KOA yang berubah dari 2 asam pirufat. Jadi yang berubah-berubah hanya karbohidrat ya. Kemudian apa yang dihasilkan? Nah, sudah mulai pada asam pirufat sudah mulai dihasilkan energi 2 NADH, kemudian lagi karbon dioksida sudah 2, sudah 4, 2 karbon dioksida. Tadi kan kita berapa karbon dioksidanya anak-anak? Reaksi terminal tadi adalah 6 CO2 ya. Ini baru ketemu 2 CO2. Oke, ini adalah glikolisis.
Nah, ya, anak-anak lihat semuanya ya, itu ada proses reaksi glikolisis, runyam ya kelihatannya, tetapi kan sederhana sebenarnya ya. Jadi sederhana sekali ya. Jadi di dalam proses glikolisis itu ada glukosa. Nah, ada kan Ibu katakan sama anak-anak, semua reaksi, semua perubahan-perubahannya itu adalah aktivasi dari enzim. Contohnya enzim heksosinase tuh contohnya, lagi aldolase ya, semuanya itu adalah proses dari enzim, atau isomerase ya, isomerase. Nah, seperti itu ya. Nah, itu salah satu. Jadi semua kegiatannya itu adalah akibat atau bantuan dari enzim, maka dia kerja. Maka pertama sekali kemarin kita mempelajari enzim. Nah, anak-anak lihat itu. Dari glukosa masuklah energinya berupa ATP, ya. Kemudian keluarlah berupa ADP. Dengan bantuan enzim heksokinase terbentuklah glukosa 6-fosfat ya, dan kemudian terus ya, dan akhirnya terbentuklah ini prosesnya ya, isomerase, dehidroksiton fosfat, gliserol fosfat. Hasil akhirnya adalah ya, dari ADP yang dimasukkan, yang dikeluarkan tadi kemudian dimasukkan akan menghasilkan energi 2 ATP ya. Jadi pada glikolisis sudah ada energi 2. Kemudian ada asam pirufat ya, jadi energi ada, kemudian asam pirufat itu ya. Nah, jadi terbentuklah 2 asam pirufat dan 2 ATP. Nah, maka dari ringkasannya itu, nah anak-anak Ibu lihat, energi dibutuhkannya adalah 2 ATP. Energi yang dihasilkan yang murninya ada 4 ATP ya, 4 ATP. Kemudian ditambah 2 NADH itu yang dihasilkan ya. Kemudian ada 2 ATP murni ya, 2 NADH, 2 ATP murninya ya. Jadi kalau kita hitung ATP-nya menjadi 4 ya. Jadi energi 2 ATP murni ditambah 2 NADH ya. Jadi ini ya. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi hasil akhirnya adalah asam pirufat ya, asam pirufat. Jadi ATP-nya ada 4 ya. Jadi ATP murninya ada 2 gitu anak-anak ya. Oke, lanjutan. Nah, ini ya. Ini ada 2 asam pirufat tadi ya. Ini adalah proses apa anak-anak tadi? Proses transisi. Dari 2 asam pirufat masuklah 2 NAD, keluar 2 NADH. Kemudian ada koenzim A, kemudian keluarlah CO2. Jadi sudah terbentuk di sini CO2. Nah, kemudian dari 2 asam pirufat berubah menjadi asetil CoA ya, ini koenzim A ya, masuklah karbohidratnya, kemudianlah terbentuk karbon dioksida. Jadi di dalam dekarbosilasi oksidatif sudah terbentuk karbon dioksida. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ya, ini prosesnya apa ini yang terjadi ya? Ini adalah reaksi pada dekarbosilasi oksidatif ini secara terurai. Cuman Ibu tidak meminta Anda untuk menghafal ya anak-anak, tetapi untuk memahami saja karena reaksinya rumit sekali ya. Karena ini reaksinya sederhana tadi kan, apa sederhananya? Dari asam pirufat berubah menjadi asetil CoA gitu ya. Ini dari glukosa berubah menjadi asam pirufat ya. Ini salah satunya ya, dekarbosilasi oksidatif. Nah, jadi kemudian dia berubah, itu semuanya reaksi yang terjadi tanpa kita ketahui dan tanpa kita urus dan tanpa kita perintah, terjadi di dalam tubuh. Makanya dalam belajar katabolisme ini kita harus yakin dengan kekuatan Tuhan ya. Jadi maka kalau belajar biologi menghilangkan kesombongan ya, kita nggak bisa ngatur sendiri ya. Nah, ini sudah diatur, enzimnya diatur, apa yang terjadi diatur, dan semuanya sudah terjadi dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kita masuk ke yang kedua, prosesnya adalah siklus Krebs. Tadi glikolisis ya, sekarang siklus Krebs. Nah, kita lihat dari mana masuknya siklus Krebs itu. Siklus Krebs itu masuknya dari asetil CoA ya. Nah, asetil CoA ya kan, dari apa tadi? Proses dekarbosilasi oksidatif dari asam pirufat ya. Dari asam pirufat kemudian berubah menjadi asetil CoA ya. Nah, barulah awalnya ya ada CoA-nya, nanti dia melakukan
proses ya, lingkaran ya, siklus Krebs ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Gugus karbon yang ada di asetil-CoA memasuki siklus Krebs. Terjadi di mana ini? Di mitokondria. Tadi di mana? Terjadi yang pertama glikolisis di sitoplasma tempatnya. Kalau ini terjadi di mitokondria ya. Kemudian dia bekerja ya, kalau siklus artinya dari A kembali lagi ke A ya. Kemudian yang bekerja adalah enzim-enzim khusus ya, jadi enzim khusus. Nah, kita lihat. Nah, dari asetil CoA tadi kemudian mengalami proses enzimatik ya, kemudian dia mengeluarkan karbon dioksida lagi 2CO2. Tadi sudah ada CO2 ya pada dekarboksilasi oksidatif. Sudah 2 ya, ditambah dengan ini 4 ya, jadi sudah 6 ya, CO2. Sudah terpenuhi kah CO2? Sudah, tadi hasilnya adalah 6 CO2, sampai siklus Krebs saja sudah terpenuhi ya. Paham anak-anak ya? Tadi 2 CO2, ini ditambah lagi 2 CO2 ya. Nah, kemudian masuk lagi energi, keluarlah NADH ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah nih ya, ini itu adalah NADH, kemudian masuk lagi ADP ya, kemudian berubah keluarlah ATP, artinya ada pula ATP pada siklus Krebs. Masuk lagi energi FAD ya, kemudian berubah menjadi FA2. Ini semua NA2 dan FADH2 itu adalah energi juga yang tersimpan, tapi tidak energi murni. Nanti bisa kita kalibrasikan ke ATP-nya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil dari siklus Krebs. Hasilnya 2 ATP murni, 4 CO2, 6 NADH, 2 FAD. Ini kalau kita kalibrasikan dikali 3, NAD dikali 2, FAD dikali 3 ya. Jadi nanti ketemulah energi di sana sejumlah 30 dari glikolisis ketemulah di glikolisis tadi berapa energi? 6 ya. Ya, kemudian menjadi ditambah 6 lagi NADH 2 kali 3 ya, NADH 6 kali 3 ya. Di siklus Krebs-nya ya. Kemudian 2 FAD kali 2 NADH kali 2 ya, 2 kali 3 ya, 3 kali 6 18 ya. Ya, kemudian di FAD kali 2 ATP. Jadi 1 NADH 3 ATP ya, 2 FADH 1 FADH 2 ATP. Jadi dikalibrasikan saja ya. Jadi jumlah ATP-nya sudah menjadi 30 berapa ya? 6 tambah 6 tadi tambah 18 12 tambah 24 sudah 36 ATP. Tadi berapa? 36 ATP. Harusnya 38 ya. 38 ada 2 ATP yang yang murninya ya. Jadi hasil ATP-nya sudah terpenuhi, CO2-nya sudah 6 ya. Yang belum apalagi anak-anak yang belum ketemu? H2O. Kita lanjut ya. Siklus Krebs, kemudian transfer elektron. Ya, oke ya. Nah, jadi ini adalah transfer elektron ya. Tadi siklus Krebs, coba ya kita lihat kembali nih siklus Krebs tadi ya, dari asetil CoA ini kan yang hasilnya FADH2, ada ADP berubah menjadi ATP ya. Kemudian dia kembali lagi kalau sudah selesai membentuk ATP dan NAD, kembali lagi menjadi asam oksaloasetat, balik lagi ke asetil CoA, ulang lagi seperti tadi ya, ditambah enzim asam sitrat, kemudian berubah jadi CO2, itulah namanya siklus kan, kembali lagi menjadi asam oksaloasetat ya. Terus ya kita lanjutkan ke sistem transfer elektron. Anak-anak lihat apa sih yang diolah di sini ya? Kan tidak ada lagi energi kan anak-anak? Energinya hanya sampai siklus Krebs. 36 ATP tadi hanya sampai pada siklus Krebs. Nah, di transfer elektron itu yang dirubah adalah dengan banyak enzim ya, ada ubiquinon, sitokrom, sitrom C, seterusnya itu ada di dalam tubuh kita ya anak. Terima kasih.
Ya, jadi anak-anak ya, jadi NADH ya, NADH itu merupakan energi yang tersimpan ya. Jadi itu digunakan untuk menggabungkan ya H positif ditambah dengan oksigen. Tadi kan ada oksigen kan, ada ion H positifnya ya yang masih dari sisa dari siklus Krebs ya. Jadi nanti dia dengan transfer elektron dia bergabung dan membentuk H2O. Jadi di manakah proses terbentuknya H2O? Itu pada sistem transfer elektron. Ya. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi inilah ringkasannya ya, ringkasannya. Anak-anak ibu semua perhatikan ya, perhatikan. Kan kita tadi dapat 38 ATP ya. Tapi kenapa Bu di dalam reaksi terminalnya tadi 36 ATP ya. Jadi nanti yang 2 ATP-nya itu dikembalikan ke mitokondria. Jadi hasilnya cuma 36 ATP. Ya, di dalam proses proses katabolisme dalam respirasi aerob. Ibu ulangi kembali ya. Tadi kan hasil terminalnya 36 ATP. Ini kan hasilnya 38 ATP. Udah ya? Nah, jadi keduanya dikembalikan ke mitokondria. Jadi energinya ada pada energi mitokondria. Kenapa mitokondria? Itu adalah untuk respirasi sel kan. Fungsi dari mitokondria adalah untuk respirasi sel. Anak-anak ya. Nah, lihat itu ada glikolisis. Apa hasilnya? 2 NADH tambah 2 ATP. Ya, jadi kalau dijumlahkan jadinya 6 ATP. Ini 6 ATP ya. Jadi 2 NADH jadinya 8 ATP. Ini salah ya. Ini yang 2 NADH yang 6 ATP ya. 2 kali 3 adalah 6 ya. Kemudian tambah 2 ATP ya. Itu jadinya 8 ATP ya. Bukan yang 2 ATP jadi 6 ATP ya. 2 NADH itu yang 6 ATP ya. Karena 1 NADH kali 3 ya. FAD kali 2 ya. Nah, kemudian ada oksidasi pirufat. Itu hasilnya 2 NADH atau 6 ATP. 2 NADH, 1 NADH berapa tadi? 3 ATP. 2 kali 3 6 ya. Kemudian itu siklus Krebs 6 NADH, 6 kali 3 18, 2 kali 2 4 tambah 2 ATP jadi 24 ATP. Jadi anak-anak semua jumlahnya adalah 38 ATP yang kita pelajari tadi. Nah, dari situlah dapatnya 36 ATP. Jadi yang duanya nanti dikembalikan ke mitokondria. Oke, paham ya anak-anak ya? Paham dah anak ibu nih? Wah, runyam sekali Bu, emang ya katabolisme. Makanya harus tatap muka kitanya ya. Jadi bisa tahu tanyain satu persatu ya, tapi nggak apa-apa. Ya, karena memang suasana seperti ini ya, karena ini babnya juga babnya yang sangat detail ya untuk pembelajaran di kelas 12. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini respirasi anaerob ya, respirasi anaerob ya. Jadi respirasi anaerob ini biasanya terjadi pada makhluk hidup yang kecil ya. Bisa juga pada artinya anaerob itu apa? Anaerob itu artinya reaksinya tanpa memerlukan oksigen ya. Jadi sederhana biasanya pada mikroorganisme ya. Nah, di sini sebagai contohnya adalah jadi respirasi anaerob itu respirasi yang terjadi tanpa memerlukan oksigen ya. Jadi terjadi pada organ yang kekurangan oksigen, akar tumbuhan yang berkulit tebal ya, dan seterusnya ya. Jadi reaksinya apa? Reaksi terminal. Contoh ya, glukosa ya diuraikan oleh ragi. Misalnya kita ngebuat tape, terbentuklah 2C6H5OH etanol. Ada alkoholnya kan tape kalau dibiarkan. Kemudian hasilnya 2CO2 2 kali. Tapi energinya tidak banyak, energinya cuma 2 ATP. Kalau tadi berapa anak-anak? 36 ATP. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ya fermentasi ya, fermentasi alkohol ya. Jadi gula
terurai menjadi karbon dioksida, menjadi etanol, ya. Jadi itu menjadi asam pirufat dulu dia ya. Nah, menjadi asam pirufat, kemudian berubah menjadi asetaldehid ya, kemudian berubah menjadi etanol ya. Jadi penciri dari fermentasi alkohol adalah menghasilkan 2 asetaldehid. Kalau alkohol nanti dia menghasilkan fosfoenol pirufat ya. Lihat ya, itu pembedanya anak-anak ya, semuanya hampir sama prosesnya ya. Ini adalah proses fermentasi alkohol oleh ragi atau jamur atau yes itu ya. Contohnya kita membuat tape ya, tape ketan, apakah tape ubi ya, itu namanya fermentasi alkohol. Nanti tagihan ibu pakai video ya, pembuatan tape ya, fermentasi tape ya. Jadi Anda buat sendiri-sendiri nanti di rumah karena kita tidak bisa bertatap muka. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini fermentasi asam laktat. Samakan dengan tadi, tetap diolah prosesnya glikolisis menjadi asam pirufat ya. Tapi hasil akhirnya adalah asam laktat ya. 2 asam laktat ditambah 2 energi. Lihat anak-anak ya, energinya kalau dalam respirasi aerob energinya tetap 2 ya. Jadi tetap 2, bukan 36 ya, baik fermentasi asam laktat ataupun fermentasi alkohol. Anak-anak lihat ya, dari glikolisis terjadi apa ini? 2 asam pirufat ya. Jadi nanti glikolisis dari karbohidrat nanti berubah menjadi asam laktat. Nah, dari asam pirufat, dari asam pirufat lah semuanya berubah ya, berubah menjadi 2 asam pirufat itu anak-anak ya. Nah, proses glikolisis, kemudian terjadilah proses berikutnya, terbentuklah 2 asam laktat dengan masuknya 2 NADH ya. Nih 2 NADH ya. Masuk 2 NADH, kemudian keluar menjadi 2 NADH positif ya. Dikeluarkan 2 NADH positif, maka terbentuklah asam laktat ya. Jadi asam laktat itu yang dihasilkannya ada 2 fosfoenol pirufat dulu baru menjadi asam laktat. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah proses fermentasi asam laktat. Jadi anak-anak ibu ya, ibu bandingkan antara fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol ya. Sama-sama mengalami glikolisis, dua-duanya dimulai dari asam pirufat ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau asam laktat itu hasilnya 2 fosfoenol pirufat baru berubah menjadi asam laktat, 2 asam laktat. Kalau dalam fermentasi alkohol semuanya sama ya. Jadi kalau dalam fermentasi alkohol dia membebaskan 2 CO2. Tetapi pada asam laktat itu tidak ada. Ya. Nah, dari dibebaskan CO2 kemudian hasil berikutnya adalah asetaldehid, 2 asetaldehid baru berubah menjadi 2 etanol. Itu perbedaannya ya. Hasilnya 1 asam laktat, 1 etanol. Hasilnya 2 fosfoenol pirufat, 1 asetaldehid ya. Jadi anak-anak ibu, jadi itulah proses katabolisme ya. Jadi katabolisme respirasi aerob dan respirasi anaerob ya. Moga-moga hari ini bisa belajar dengan baik ya, menyimak dengan baik, nanti bisa mempraktekkan dengan baik ya. Kalau ada ibu salah-salah mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Insya Allah bisa menambah pencerahan kita hari ini anak-anak ya. Nanti tagihan ibu nanti
adalah praktikum mandiri ya. Nanti Ibu susulkan ya. Silakan diulang-ulangi kembali karena ini bab ini siklusnya agak sedikit runyam. Mudah-mudahan nggak runyam kalau hati senang mengerjakan. Yang kuncinya adalah kita gembira dalam belajar. Cukup sekian anak-anak. Sampai kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya yaitu anabolisme. Oke.